Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Today we are going to talk about will. But first, look at this conversation first. Terasa waktu berlalu, kami jalani setiap hari. Masih terbayang dalam ingatan. Those are examples of will using in simple future tense. What is will? Check this out. We use the verb will to talk about the future. One very common use is to make a prediction or say what we expect to happen in the future. Will in the negative form will not or won't is a modal auxiliary verb. This means that there is no s on the third person singular and that it is followed by the infinitive. Now, check out these examples. I will leave later. You will leave later. He or she will leave later. We will leave later. They will leave later. Contohnya adalah ketika dia menggunakan will. Ketika menggunakan will, atau tidak harus menggunakan s. Ya, pada kata kerjanya berkaitan dengan simple present. Di situ semua kata kerja menggunakan kata kerja asli, tidak ada penambahan s atau berubah bentuk kedua atau ketiga, apapun subjeknya. Ya. Nah, sebagai catatan saya, will itu biasanya disingkat. Ya, disingkat penulisannya menggunakan double L, kutip dan double L, dibacanya tapi biasanya untuk dibaca tetap will. Here are some of the ways we use will. To talk about the future. Untuk membicarakan tentang masa depan atau kejadian yang sekiranya ada kepastian akan dilakukan. Contoh di sini, I'll be back later tonight, katanya. Don't bother making me dinner. Saya malam ini akan pulang terlambat. Jadi gak usah repot-repot bikin makanan malam. Atau I'm busy right now. I'll call you tomorrow. Karena mungkin sedang sibuk, maka dia menjanjikan bahwa dia akan menelpon kembali orang yang menelponnya itu besok. To make predictions. Untuk membuat prediksi atau perkiraan, ya. Will juga digunakan untuk membicarakan tentang yang menurut kita akan terjadi kemudian, kan? Contoh di sini, I think it'll rain tonight. Kayaknya hari ini, malam ini bakal hujan deh. I'm sure he'll be a successful lawyer one day. Aku yakin kalau dia akan menjadi seorang pengacara yang sukses suatu saat nanti. Atau I don't think it'll rain tonight. Itu menandakan bahwa kayaknya nggak akan hujan. Entah mungkin karena perkiraan cuaca atau mungkin juga karena suasana yang panas mungkin ya. Itu perkiraan. To make decisions. Untuk membuat keputusan. Seperti apa? Misalkan, for example, in a restaurant, waiter is asking, atau waiternya, what would you like to? Katanya, menanyakan menu apa yang dipilih. Dan pelanggannya, the customer said, I think I'll have the chicken. Jadi, dia milih hidangan ayam. Atau contoh yang berikutnya itu, I'm cold. I think I'll put the heater on. Aduh, saya kedinginan nih. Kayaknya
saya akan menyalakan penghangat ruangannya. Atau look, that's my bus. I'll catch up with you later. Wah, bis saya sudah datang. Kita ngobrol lagi lain kali ya. Jadi menunjukkan suatu keputusan. To make promises, offers, requests, and threats. Bisa juga digunakan untuk ungkapan atau mengucapkan tentang janji, penawaran, permintaan, atau mungkin sedikit ancaman. Di situ ada contoh-contohnya untuk yang promises atau janji. I'll help you with your homework tomorrow. Jadi pembicara menjanjikan bahwa dia akan membantu kawannya itu untuk mengerjakan PR besok. The offers, I'll look after the children for you if you like. Itu menawarkan bantuan. Saya akan jagain anak-anak deh kalau kamu mau. Seperti itu. Atau digunakan pada request. Will you tell Tony I called? Request itu suatu permintaan, biasanya bantuan. Mau nggak kasih tahu Tony kalau aku itu telepon, katanya seperti itu kira-kira. Atau bisa juga untuk ungkapan ancaman, digunakan untuk ancaman. If you cheat again, I'll tell the teacher. Jadi jika kamu curang lagi, saya akan kasih tahu guru. Nah, mari kita kembali lihat contoh-contoh yang tadi lihat di awal. Silakan, di sini ada percakapan. Tentunya kalian akan tahu the use of will. Look at picture number 1 itu kan. Dia meminta tolong pada Benny untuk membuat pesan dalam bahasa Inggris, tapi kata Benny, I don't think I can, but I will try, katanya. Jadi akan berusaha ya, menggunakan will. Kemudian yang kedua juga bicara dengan Siti, ya menawarkan sesuatu. Siti pun menjawab, I'm not sure, but I will try. Itu menunjukkan satu kemungkinan. Look at number 3. Itu adalah suatu permintaan atau request. Will you sing an English song, katanya. Dia disuruh, dia meminta menyanyi, katanya. Okay, I will, kata temannya itu. Tapi but why not you? You can sing too, can you? Nah, itu adalah jawaban atau responnya dari permintaan. Oke, kita cek gambar nomor 4. Sama, ini juga ada permintaan dan direspon dengan you will not do it. And picture number 5, someone asking Siti for help, tanya, can you return the book to the library for me please? Yang Siti mengiyakan, certainly I can and I will. Ya, dia mau. Oke, perhatikan kalimat-kalimat tadi yang digunakan dan semua menggunakan will. Lihat perbandingannya di sini. Simple present. The verbs used in the sentences marked with orange color. Dan lihat perbandingannya setelah digunakan dalam bentuk simple future yang menggunakan will. Oke, pada simple present, Andi plays gitar. Ketika menggunakan plays, bukan berarti bermainnya banyak atau Andinya banyak. Tetapi untuk menandakan bahwa pada simple present, kata kerja menggunakan tambahan s ketika subjeknya, yaitu Andi, itu tunggal. Tapi pada simple future itu tidak berpengaruh, dalam artian walaupun subjeknya satu atau lebih dari satu, kata
kata kerjanya tetap bentuk asli, yaitu menggunakan play. Dan juga kalimat berikutnya, Putri and Tasya learn English. Learn adalah kata kerja, dan di situ terlihat bahwa tidak menggunakan s, kan walaupun Putri dan Tasya itu lebih dari satu orang, dan itu aturannya, maka tidak menggunakan s. Sama ketika diubah ke dalam simple future, setelah menggunakan will, kata kerjanya tidak melakukan penambahan s. Lihat contoh yang lain. My father boils water in the kitchen. Menunjukkan kebiasaan bahwa ketika ayahnya memasak air, itu biasanya selalu di dapur. Dan ketika di simple future, boil tidak membutuhkan s karena sudah ada will. Sama, the children draw mountains. The children adalah bentuk jamak, ya, yang artinya anak-anak. Berarti kalau anak-anak lebih dari satu. Maka dalam simple present, kata kerjanya tidak menambahkan tambahan s. Dalam simple future, sama, tidak berpengaruh, tidak menambahkan penambahan s. Atau the last one, contoh terakhir, Mia eats mango. Di situ untuk menandakan bahwa Mia itu suka atau kebiasaannya makan mangga. Tapi ketika dia akan memakan mangga dalam simple future, di situ menunjukkan bahwa dalam kalimatnya Mia will eat mango, dan tidak menambahkan s, ya, walaupun Mia-nya satu orang. Bagaimana? Cukup jelas? Ya, silakan adik-adik tulis bagian mana yang tidak mengerti. Nanti ketika tatap muka akan dijelaskan, ataupun jika belum ada tatap muka akan saya jelaskan kembali melalui materi-materi berikutnya, ya, walaupun melalui online seperti itu. Baiklah, seperti biasa nanti kalian akan mengisi Google Classroom, tapi itu bukan bentuknya soal atau penugasan, hanya menuliskan kesulitan bagian mana yang kalian belum pahami. Silahkan boleh menggunakan bahasa Indonesia menulisnya. Misalkan, Pak, saya bagian ini belum mengerti. Pak, kenapa ini begini? Boleh, mangga silahkan ditanyakan, nanti kita akan bahas, ya, tentunya yang berhubungan dengan materi ini. Sampai nanti berjumpa lagi, semoga sehat selalu, ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.